Manajemen pemasaran, koperasi, dan UMKM. Nah, itu dia materi yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya, Firly Nugraha, sebagai moderator kali ini. Untuk kelompok 6 sendiri, beranggotakan 4 orang. Di antaranya, Salsabila Nurfitri Noviana, Nabil Aura Abadi, Dista Agustia Kartiman, dan Fitri Adelia. Oke, langsung saja simak videonya. Halo teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang manajemen pemasaran, koperasi, dan UMKM. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa koperasi dan UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, koperasi dan UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Nah, namun dalam perkembangannya, masih banyak koperasi dan UMKM yang menghadapi kendala, khususnya dalam pengelolaan pemasaran. Beberapa masalah yang sering muncul itu karena kurangnya perencanaan pemasaran, rendahnya daya saing produk, dan terbatasnya jangkauan pasar. Nah, selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen juga menuntut penerapan pemasaran digital. Sayangnya, pemanfaatan teknologi digital oleh koperasi dan UMKM masih belum optimal. Oleh karena itu, manajemen pemasaran yang terencana dan efektif sangat dibutuhkan agar koperasi dan UMKM mampu meningkatkan daya saing, menjaga keberlangsungan usaha, dan memperluas pangsa pasar. Baik, berangkat dari latar belakang tersebut, saya Salsabila akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep pemasaran bagi koperasi dan UMKM. Teman-teman, pemasaran di sektor ini punya dimensi yang unik. Khusus untuk koperasi, kita tidak hanya fokus menjual ke orang luar, tapi yang paling utama adalah memasarkan manfaat kepada anggota. Kenapa? Karena anggota punya peran ganda atau dual identity, yaitu sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Jadi, strategi pemasarannya harus dua arah, di mana kita bantu pasarkan produk ke anggota, sekaligus kita sediakan kebutuhan mereka. Sedangkan, untuk UMKM, tantangan terbesarnya adalah merubah mindset. Kita harus tinggalkan pola pikir lama, yang berorientasi pada produk atau produk oriented, dan beralih ke market oriented, atau berorientasi pada pasar. Jadi berfokus memahami kebutuhan dan keinginan pasar terlebih dahulu, baru menciptakan produk yang relevan. Apalagi pemerintah lewat PP No. 7 tahun 2021 sudah mewajibkan infrastruktur publik menyediakan 30% lahan untuk promosi UMKM. Ini adalah peluang akses pasar yang harus kita manfaatkan. Nah, setelah kita paham konsep dasarnya, siapa sih target pasar yang tepat? Rekan saya Dista akan melanjutkannya dengan analisis STP. Oke, seperti yang tadi rekan saya katakan, ada istilah STP. Nah, mungkin teman-teman gak asing ya sama STP ini, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama ada segmenting, yaitu membagi pasar menjadi kelompok konsumen berdasarkan karakteristik tertentu. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan wilayah atau geografis, lalu usia dan pendapatan atau demografis, lalu ada gaya hidup atau psikografis, serta perilaku konsumen seperti loyalitas dan frekuensi pembelian. Nah, dengan segmentasi ini, koperasi dan UMKM bisa lebih memahami konsumennya. Nah, selanjutnya ada targeting, yaitu memilih segmen pasar yang paling potensial dan sesuai dengan kemampuan usaha. Strategi targeting ini bisa berupa undifferentiated marketing, differentiated marketing, dan concentrated marketing. Nah, untuk koperasi dan UMKM, strategi concentrated marketing atau fokus pada satu segmen pasar biasanya lebih cocok karena lebih efisien. Nah, yang terakhir adalah positioning, yaitu cara koperasi dan UMKM menempatkan produk di benak konsumen agar mudah dikenali dan berbeda dari pesaing. Nah, koperasi biasanya menekankan nilai kebersamaan dan kepercayaan, sedangkan UMKM menonjolkan keunikan produk, kualitas, dan harga. Nah, positioning yang jelas akan membantu konsumen lebih mudah memilih produk yang ditawarkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya strategi bauran pemasaran 4P7P.
Strategi bauran pemasaran atau marketing mix merupakan landasan strategis yang digunakan koperasi dan UMKM untuk mencapai tujuan pemasaran melalui pengintegrasian berbagai variabel pemasaran. Pada awalnya, konsep ini dikenal sebagai 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Namun seiring perkembangan usaha, konsep ini berkembang menjadi 7P dengan tambahan people, process, dan physical evidence. Baik, selanjutnya ada elemen 4P dan 3P. Elemen produk merupakan inti pemasaran berupa barang atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga perlu memperhatikan kualitas, desain, kemasan, dan juga keunikan produk. Yang kedua itu ada price. Price adalah nilai yang dibayarkan konsumen yang penetapannya harus mempertimbangkan biaya, nilai bagi konsumen, serta harga pesaing. Dan yang ketiga itu ada place. Place ini berkaitan dengan cara produk sampai ke konsumen, baik melalui toko fisik ya teman-teman, online shop maupun marketplace. Sedangkan yang keempat itu ada promotion. Nah, promotion itu bertujuan untuk menginformasikan dan menarik minat konsumen melalui media sosial, iklan, diskon, dan kegiatan pemasaran lainnya. Nah, selanjutnya ada elemen 3P tambahan. Yang pertama itu ada people. People itu adalah orang atau sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan konsumen dan memengaruhi kepuasan loyalitas pelanggan. Lalu ada proses. Proses itu merupakan alur pelayanan sejak pemesanan hingga produk diterima agar berjalan mudah, cepat, dan juga jelas. Yang terakhir itu ada physical evidence. Physical evidence adalah bukti nyata yang mendukung kepercayaan konsumen seperti kemasan, toko, logo, website, dan juga testimoni. Oke, terima kasih Adele. Setelah strategi 7P tadi dijalankan, ada aspek yang menentukan nilai jual produk kita, yaitu branding dan kemasan produk UMKM. Banyak UMKM mengira branding hanya tentang logo, padahal branding adalah sebuah identitas. Tanpa branding yang kuat, produk kita hanya akan jadi komoditas biasa yang gampang dijatuhkan lewat perang harga. Dan wajah dari branding itu sendiri adalah kemasan. Kemasan adalah the silent salesman, penjual yang diam, atau di rak toko. Kemasan yang menariklah yang berteriak paling kencang. Tapi, cantik saja tidak cukup. Sesuai regulasi perlindungan konsumen, kemasan UMKM wajib jujur, yaitu mencantumkan kadaluarsa, komposisi, dan sertifikasi halal. Ini cara kita membangun kepercayaan atau trust terhadap pelanggan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nabil. Selanjutnya di sini ada pemasaran digital dan media sosial. Kini menjadi kebutuhan utama bagi UMKM karena mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih terjangkau, kayak melalui platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp bisnis. UMKM tidak hanya mempromosikan produk tetapi juga membangun interaksi langsung dan memperkuat citra merek. Penelitian pada UMKM gula aren di Kerinci menunjukkan bahwa konten visual yang menarik dan storytelling mampu memperluas pasar sehingga tingkat nasional. Selain itu, pemasaran digital memudahkan pelaku usaha menganalisis data konsumen sehingga strategi promosi lebih tepat sasaran dan efisien. Oleh karena itu, pemasaran digital sebaiknya diterapkan secara terpadu dengan toko fisik melalui strategi agar daya saing UMKM semakin kuat. Di sini saya akan melanjutkan juga materi UMKM di era digital, menghadapi berbagai tantangan terutama dalam keamanan data dan transaksi karena masih minimnya sistem teknologi yang memadai sehingga rawan penipuan dan pencurian data. Persaingan yang sangat ketat dengan pelaku usaha besar juga menekan UMKM dari sisi harga, promosi, dan visibilitas produk. Selain itu, rendahnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual membuat produk mudah ditiru. Regulasi pajak digital yang terus berkembang, keterbatasan SDM, infrastruktur, serta minimnya pemahaman strategi pemasaran digital seperti iklan online dan SEO juga menjadi hambatan. Ditambah dengan keterbatasan pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan. Hal ini membuat UMKM perlu meningkatkan literasi digital
agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan koperasi dan UMKM, perlu beralih dari pola pemasaran tradisional menuju pemasaran berbasis digital yang berorientasi pada pasar pemanfaatan teknologi, memungkinkan pelaku usaha memahami kebutuhan konsumen dengan lebih baik dan melayani pelanggan secara lebih efisien. Penerapan STP, bauran pemasaran 4P, 7P, branding dan media sosial menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan pasar serta membangun kepercayaan konsumen secara digital. Dengan menggabungkan hubungan personal yang baik dan pemanfaatan teknologi, koperasi dan UMKM dapat meningkatkan daya saing, memperluas pemasaran, serta memanfaatkan perkembangan digital sebagai peluang pengembangan usaha. Oke teman-teman, jadi itulah materi yang telah disampaikan oleh kelompok 6 mengenai manajemen pemasaran, koperasi, dan UMKM. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua ya. Bye-bye! Sekian dari kelompok 6. Go Digital, solusi cerdas, pemasaran, koperasi, dan UMKM. Terima kasih.